Bismillahirrahmanirrahim. Hikam ke 111. Al-ghafilu idza asbaha nazara fi madza yaf'alu wal aqilu idza asbaha nazara madza yaf'alu bihi. Artinya, al-ghafilu, orang yang lupa kepada Allah itu, idza asbaha, apabila di pagi hari, nazara, dia berpikir, bimadza yaf'alu, apa yang akan dia lakukan hari ini. Wal aqilu, sedangkan orang yang berakal, idza asbaha, apabila di pagi hari, nazara, dia berpikir, madza yaf'alullahu bihi, apa yang dilakukan Allah pada dirinya. Coba kita hayati itu supaya lebih jelas. Al-ghafilu, yang dimaksud dengan al-ghafil itu al-jahil. Al-jahil itu artinya orang bodoh. Bodoh bukan bodoh ilmu, tapi bodoh tentang Allah. Kayak kita kenal dulu ada yang disebutkan dengan Arab jahiliyah. Arab jahiliyah itu pintar-pintar orangnya mah. Kenapa disebut bodoh jahiliyah? Bodoh dalam hal Allah, dalam hal ketuhanan. Nah, ini al-ghafil, orang yang lupa. Yang dimaksudkan dengan al-ghafil itu adalah al-jahil, orang yang bodoh. Jadi orang yang nggak kenal Allah itu, idza asbaha, kalau dia bangun tidur pagi-pagi, yang ada di kepalanya itu dia berpikir, apa yang akan saya lakukan hari ini. Seolah-olah dia yang berbuat itu. Sedangkan al-aqil itu apa? Al-aqil itu adalah al-arif billah, orang yang sudah kenal dengan Allah. Orang yang sudah arif billah, yang sudah kenal Allah itu, idza asbaha, ketika bangun tidur pagi-pagi, yang ada di kepalanya itu dia berpikir, Allah berbuat apa kepada diriku pada hari ini. Nah, itu kata-kata itu menunjukkan bahwa orang itu nggak mampu, nggak punya apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia berbuat itu karena dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat sesuatu, dia kena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya ide itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dia lakukan itu karena itu adalah bihaulihi wa quwwatihi, atas daya dan upaya Allah dan atas petunjuk atau ilham Allah, maka ilallah, semua yang dilakukan itu dia serahkan kepada Allah. Itu yang arif billah. Kalau orang yang jahil billah, orang yang enggak kenal kepada Allah, begitu pagi-pagi dia berpikir, apa yang terpikir dalam pikirannya, apa yang bisa saya lakukan hari ini. Kalau dagang, lalu untung. Nah, orang yang tidak kenal dengan Allah, dia berpikir bahwa apa yang saya lakukan hari ini, ketika dia melakukan sesuatu dari hasil pemikirannya itu, dia meyakini, merasa dia yang berbuat. Kalau dia dagang kemudian dia punya untung, dia merasa untung atau duit itu adalah hasil jerih payahnya, tidak melibatkan Allah. Kalau yang arif billah melibatkan Allah, baru dia merencana apa yang akan Allah lakukan, apa yang Allah perbuat untuk saya pada hari ini. Berangkatlah dia ke pasar misalkan untuk usaha dagang. Artinya apa yang Allah perbuat kepada saya dalam usaha dagang saya ini, untungkah, rugikah? Karena dia merasa tidak la haula wala quwata. Dia berbuat itu karena atas daya upaya Allah. Kemudian dia ingin melakukan sesuatu atas petunjuk Allah, lalu apa yang dia lakukan itu dia serahkan kepada Allah, sehingga dia tidak merasa memiliki apa yang dia lakukan, dan apa yang dia peroleh hasil dari kerjanya itu tidak merasa punya dia sendiri. Kalau kita ini semua yang ada di sini, begitu bangun tidur,
apa yang terpikir? Mandi dulu, ya ngopi dulu, sarapan dulu, mandi dulu, apa dulu? Selalu itu ketika kita bangun tidur sadar, untuk orang yang normal dia selalu berpikir apa yang akan dia lakukan. Itu kita menunjukkan bahwa kita itu jahil, belum kenal, tidak kenal kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan Allah di dalam apa yang dia lakukan. Tapi kalau orang arif billah, dia selalu berpikir begitu dia bangun, apa yang akan Allah perbuat untuk saya pada hari ini. Artinya dia pasrah semua. Apa yang dia lakukan itu seluruhnya dipasrahkan kepada Allah. Saya bisa berbuat ini karena ditolong oleh Allah. Saya melakukan ini karena memang saya diilhami Allah demikian. Lalu karena semuanya adalah dari Allah, maka saya pasrahkan seluruhnya kepada Allah. Sehingga dia tidak rasa memiliki pekerjaan itu. Apapun yang dia lakukan, dia enggak merasa dia yang berbuat. Pagi-pagi ke pasar dulu, atau ini saya belum wiridan nih, belum zikir dulu. Ketika dia zikir, karena dia berpikir apa yang Allah perbuat untuk saya pada hari ini. Ketika dia berzikir, berarti itulah Allah berbuat untuk orang itu pada hari itu. Jadi dia nggak ke pasar dulu, dia berzikir dulu. Nah, ketika dia berzikir itu, dia nggak berpikir, nggak merasa bahwa dia itu berzikir dianya sendiri. Tapi dia berzikir itu karena memang dikehendaki Allah untuk berzikir, dipilihkan Allah untuk melakukan pekerjaan berzikir pada saat itu. Sehingga dia nggak ngaku-ngaku bahwa dia itu berzikir. Saya dikehendaki Allah, ditolong oleh Allah bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan Allah saya disuruh berzikir. Ketika saya berzikir, karena saya oleh Allah dikuatkan dan dimampukan, sehingga bukan saya yang berzikir. Karena bukan saya yang berzikir, saya tidak mengharapkan sesuatu dari zikir saya itu, saya serahkan kepada Allah. Terserah Allah. Itu kalau orang yang arif billah. Ada nggak orang yang nggak punya keinginan? Orang normal nih nggak ada, kecuali orang gila. Kalau orang gila nggak punya keinginan, nggak punya kehendak, nggak punya tujuan. Jangankan kita yang dewasa, anak kecil pun juga kalau ditanya, kamu kalau besar nanti pengen jadi apa? Itu adalah keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan yang diharapkan oleh setiap manusia. Setiap manusia pasti punya keinginan, punya tujuan, punya sesuatu yang ingin diraih. Lalu untuk mencapai tujuan-tujuan itu perlu dikelola supaya sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita inginkan itu bisa diraih, bisa tercapai dengan baik. Pengaturan-pengaturan atau pengurusan itulah yang disebut dengan manajemen pengaturan. Umumnya nih yang hadir di sini punya tujuan, punya keinginan, punya maksud, ingin kenal dengan Allah. Allah itu siapa, bagaimana sifatnya, bagaimana martabatnya, bagaimana kemampuannya, kita ngaji. Agar kita bisa mencapai kenal dengan Allah kan perlu diurus. Potensi-potensi yang ada di dalam tubuh kita ini harus diurus. Harus diarahkan. Yang diurus oleh kita untuk mencapai ma'rifatullah itu apa? Ruhani kita yang diurus itu. Kenapa ya ruhani yang diurus, bukan jasmani yang diurus? Karena masalah ma'rifatullah itu wilayahnya ruhani, bukan wilayah jasmani. Lalu di dalam ruhani itu ada segumpal darah secara ruhani. Idza saluhal jasadu kulluhu, apabila dia baik, baik semuanya. Apabila dia bagus, bagus semuanya, yang disebut dengan ala wahyal qalbu. Nah, untuk mencapai ma'rifatullah, kita berpikir langkah-langkah apa saja, bagaimana caranya untuk bisa mencapai ma'rifatullah itu. Maka kita perlu mengatur, perlu mengelola potensi-potensi yang ada dalam tubuh kita.
Ini walaupun kita nih lagi berpikir tentang kondisi orang yang belum kenal kepada Allah, karena dia yang selalu berpikir apa yang bisa saya kerjakan untuk mencapai tujuan itu. Pengelolaan atau pengaturan itu, pengurusan itu disebut manajemen, sehingga ada yang kita kenal tuh manajemen qalbu. Manajemen qalbu itu artinya mengurus, mengolah, mengatur hati supaya hati bersih. Kalau hati sudah bersih, maka kita akan ma'rifatullah. Balik nih, kenapa perlu ada manajemen? Karena manajemen itu akan memberikan arahan kepada kita di dalam langkah-langkah atau melakukan suatu kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Ada 4 fungsi manajemen yang ini sudah mendunia. Ada yang 8, ada yang 7. Yang standarnya itu ini ada 4 fungsi manajemen. Ya mungkin kalau Pak Nurpendi itu di kantor itu ada yang dikenal dengan tujuan atau planning, ada yang dikenal dengan pengaturan yang disebut organizing, ada yang dikenal dengan pelaksanaan yang namanya activating, ada yang dikenal dengan pengawasan namanya controlling. Kalau kita punya tujuan, keinginan, punya maksud, supaya tujuan itu bisa tercapai, maksud itu bisa diraih oleh kita, maka perlu ada pengelolaan alias manajemen. Apa yang dikelola? Nah, kalau kita itu punya tujuan ma'rifatullah, yang kita kelola itu ada ruhani kita. Di dalam ruhani kita ini ada qalbu yang inti sekali dalam ruhani ini. Inti kehidupan ruhani qalbu. Maka qalbulah yang dimanage untuk kita bisa sampai kepada ma'rifatullah. Kemudian setelah kita sudah menetapkan planning tadi, rencana, tujuan, keinginan ma'rifatullah, maka kita itu mengorganisir potensi-potensi yang ada. Yang diorganisir, yang dikelola adalah qalbu. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola qalbunya itu? Cara itu bahasa Arabnya thariqah. Bahasa mahasiswanya metoda. Untuk kita bisa mengolah qalbu itu ada banyak cara, ada banyak jalan. Kita akan menggunakan cara atau jalan ahli siapa? Sehingga ada metode-metode untuk mengarahkan kita dalam perjalanan rohani mencapai ma'rifatullah. Ada yang disebut dengan metode atau thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Tijaniyah, ada thariqah Sadiliyah, ada thariqah Satariyah. Thariqah itu metode, cara atau jalan yang akan kita lalui di dalam kita melakukan perjalanan ruhani menuju ma'rifatullah. Lalu apa yang kita lakukan? Tekniknya. Kalau tadi cara, kita sepakat misalkan nih, cara yang akan kita lalui dalam menempuh sebuah perjalanan ruhani adalah metode TQN, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah misalkan. Tekniknya bagaimana? Tekniknya melalui pendekatan tasawuf. Ada tasawuf logika, ada tasawuf amali, ada tasawuf akhlaki. Kalau tasawuf logika, pendekatannya rasio. Dia nggak banyak mengemukakan dalil-dalil baik hadis maupun Al-Quran atau qaul ulama. Dia pendekatannya akal, rasio. Selalu dia berbicara, memberikan contoh pakai rasio, karena yang dihadapinya adalah orang-orang awam. Nah, kalau mengajak orang untuk menggunakan tarikat, tekniknya adalah teknik tasawuf logika, pakai pendekatan akal. Nah, kalau orang itu sudah paham lah ada dasar agamanya, teknik pendekatan yang kedua adalah dengan menggunakan teknik pendekatan tasawuf amali. Tasawuf amali itu pendekatannya tahalli, tajalli. Mengosongkan
kolbu dari sifat-sifat tercela, marah, hasud, suudzon, kemudian hikdu, dendam, kemudian keras hati, kemudian kita berprasangka buruk. Itu kita berupaya untuk mengosongkan hati kita dari semua itu. Dan tahalli berupaya untuk menghiasi hati kita ini dengan sifat-sifat terpuji. Itu adalah teknik tasawuf amali, tahalli, tajalli. Atau menggunakan pendekatan teknik tasawuf akhlaki. Kalau tasawuf akhlaki itu pendekatannya makom. Ketika kita itu akan mulai berangkat, makom tobat dulu yang harus betul-betul kita lakukan supaya sempurna betul-betul kita tuh mencapai tobatnya tobatan nasuha, naik kepada zuhud, naik kepada warok. Itu tahapan salik yang pertama. Itu tekniknya. Nah, kemudian setelah kita itu menentukan metodenya apa, tekniknya apa, baru pelaksanaan. Pelaksanaan, kapan waktunya dilaksanakan, apa yang harus dilaksanakan. Pelaksanaannya itu melalui bimbingan guru. Maka perlu ada guru, perlu ada yang membimbing atau guru mursyid. Guru mursyid ini beda dengan guru riwayah. Kalau guru riwayah mau guru kitab lah, guru ngaji, guru kitab. Kalau guru thariqah atau mursyid, guru batin, itu yang akan membimbing, mengawal batin kita dalam menjalani perjalanan ruhani menuju ma'rifatullah. Ketika kita mulai perjalanan, controlling, perlu ada pembina. Perlu dibina, perlu ada pembina yang mengarahkan kegiatan kita di dalam menjalankan perjalanan ruhani supaya mencapai tujuan ma'rifatullah. Ada pembina-pembimbing di sini yang menuntun, yang membimbing kita di dalam melaksanakan perjalanan ruhani. Kalau kita ada yang enggak sesuai, ditemukan oleh pembina, oleh pembimbing akan mengingatkan. Jangan demikian, ulangi, harus begini, diingatkan. Itu controlling. Nah, yang 4 itu adalah fungsi-fungsi manajemen atau fungsi pengelolaan. Pertama adalah planning. Planning itu apa sih kita punya tujuan? Apa yang akan kita kejar tujuan hari ini? Oh, tujuannya adalah ma'rifatullah. Misalkan kita kan yang manusia umumnya gitu kan enggak punya satu tujuan. Banyak tujuan ini, pengen ini. Di antara tujuan-tujuan yang ada di kepala orang itu, dia prioritaskan, dia pilih mana yang akan saya target, mana yang akan saya pilih sebagai tujuan pada saat ini. Orang yang sudah menguasai teknik manajemen itu adalah orang hebat. Tetapi kata Ibnu Athaillah itu enggak hebat. Orang yang selalu berpikir tentang apa yang dikerjakan kalau begini, ini kalau begini bagaimana mengatasinya. Selalu berpikir apa yang dia lakukan. Kalau orang yang selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan kalau begini, apa yang bisa saya lakukan kalau begitu, supaya ada perubahan. Kalau menurut akademisi itu orang yang hebat. Tetapi kalau tinjauan dari hikam ini, itu bukan orang hebat, tapi orang jahil, orang yang bodoh. Cuma beda, kalau bodohnya di sini adalah bodoh dalam hal Allah. Dia nggak kenal dengan Allah. Orang yang selalu berpikir tentang perbuatan dan pekerjaan apa yang harus dia lakukan. Itu keadaan atau pola pikir orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang bodoh, yang enggak kenal Allah, yang dia selalu berpikir apa yang akan dia lakukan itu, apabila dia mencapai hasil yang maksimal, dia bangga, wah inilah hasil usaha saya. Dia bangga, oh inilah
hasil kerja saya. Apa yang dia lakukan, dia yakini itu adalah perbuatan dia. Sehingga apapun yang dia hasilkan di dalam pekerjaan itu merasa milik dia. Nah, kalau orang itu sudah demikian, merasa dia yang bekerja, merasa dia yang menghasilkan, dan itu hasilnya adalah merasa miliknya, maka dia akan timbul sifat bakhil. Ngapain saya membantu orang, ngapain saya bersedekah? Saya yang capek, saya yang bekerja, saya yang ini itu, kemudian mendapatkan keuntungan, mendapatkan dunia, mendapatkan duit. Kenapa saya harus berbagi kepada orang lain? Kenapa? Karena dia jahil billah, nggak kenal dengan Allah. Karena dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu adalah semata-mata kerjanya sendiri. Dan sering kita juga melihat, alhamdulillah lah saya ini kerja siang malam tuh, kebeli Alphard tuh, itu hasil saya, jerih payah saya itu. Hasil jerih payah saya. Dia mengaku-ngaku bahwa itu adalah hasil jerih payah saya. Orang yang berkeyakinan seperti itu, mayyar rizqa minal kasbi bahwa kafirun. Orang yang berkeyakinan bahwa rizki yang dihasilkan dari dagang itu adalah semata-mata sebab usaha dia, tidak melibatkan Allah. Ini hasil usaha saya, hasil jerih payah saya, bahwa kafirun. Kafir itu dihukumkannya itu. Di dalam hikam itu disebutnya orang kafir. Kenapa kafir? Kafir itu bahasa Arabnya tertutup. Bahasa Inggris pun juga kafir itu cover. Cover itu tutup. Jadi kafir itu orang yang hatinya, yang imannya tertutup. Tertutup untuk mengenal Allah. Jadi hanya sebatas apa yang dia lihat oleh mata zahirnya. Yang pertama itu. Yang kedua, wa minhum may yarar rizqa minallah wa minal kasbi. Orang dagang. Lalu Allah kasih untung. Dia berkeyakinan keuntungan yang saya peroleh ini adalah memang dari Allah melalui sebab dagang. Walaupun Allah sudah menentukan sekian juta hari ini saya dapat, kalau saya nggak dagang nggak mungkin turun. Jadi uang yang saya peroleh, keuntungan yang saya peroleh pada hari ini adalah dari Allah dan juga dari usaha saya. Sebab kalau Allah menentukan 1 juta, kalau saya nggak usaha nggak akan turun. Kalau saya usaha, Allah juga tidak menetapkan, tidak menghendaki, juga tidak akan terjadi. Jadi terjadinya saya mendapatkan keuangan ini karena Allah dan juga karena usaha saya. Orang yang berkeyakinan seperti itu bahwa musyrikun musyrik. Kenapa? Dia menyekutukan Allah. Padahal selain Allah itu la mani'a wala dharra. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan. Yang ketiga, wa minhum may yarar rizqa. Orang yang memandang rizki minallah, dari Allah. Wal kasbu sababan. Sedangkan usaha ini hanya sebab saja. Lalu dia berkeyakinan wa annallaha yuqaddiru ayatiya rizqa bila sababin. Sebenarnya tanpa sebab pun juga Allah mampu untuk mendatangkan rezeki kepada saya. Saya dapat untung sekian-sekian ini adalah karena dari Allah dan sebab saya usaha. Tapi saya yakin tanpa sebab usaha pun juga Allah mampu mendatangkan itu. Bahwa mukminun hak, ini orang yang imannya benar, itu begitu. Dia meyakini bahwa rizki itu adalah dari Allah sebab dia usaha dan Allah mampu untuk menurunkan rizki walaupun tidak berusaha. Jadi enggak semata-mata hasil usaha dia, tidak juga menggabungkan antara usaha dengan dari Allah, tetapi ketika dia menjadikan usaha itu sebagai sebab, tapi dia meyakini Allah sangat mampu tanpa ada sebab pun, tanpa ada usaha pun juga Allah mampu.
Nah, bahwa mukminun hak, maka itu adalah orang-orang yang beriman dengan benar. Nah, kalau begitu kita udah aja nggak usah usaha atau nggak usah merencana. Kita merencana boleh, tapi libatkan Allah. Bukan kita nggak boleh punya rencana, bukan kita nggak boleh punya tujuan hidup, bukan kita nggak boleh punya keinginan, punya kehendak dalam hidup ini. Tetapi ketika kita ingin mencapai apa yang kita inginkan, ingin mendapatkan apa yang kita kehendaki, libatkan Allah. Artinya apa? Saya berpikir apa yang dapat saya kerjakan hari ini. Saya akan melakukan apa? Misalkan akan ke pasar dagang. Sertakan Allah ketika kita menentukan suatu pekerjaan, mau ke pasar, mau dagang. Kalau yang sebelahnya mau ke sawah, mau bertani. Ada lagi yang mau ke laut, mau nelayan. Ketika berpikir menentukan pekerjaan apa yang dilakukan pada hari ini, sertakan 3 hal. Apa yang disertakan itu? Billah. Saya ada kecenderungan untuk ke pasar mau dagang, billah, karena ditolong oleh Allah. Itu disertakan. Kita boleh merencanakan, boleh kita itu punya kehendak ketika kita memutuskan, menetapkan kehendak kita dan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai kehendak itu, jangan ditinggal Allahnya itu. Saya berkehendak ini billah, atas pertolongan Allah, atas kehendak Allah. Yang kedua, minallah. Timbul dalam hati ketika kita bangun tidur. Hari ini mah saya nggak mau dagang, mau silaturahmi aja dulu lah. Nah, ketika kita itu menentukan pekerjaan bersilaturahmi, maka minallah ini adalah Allah yang menghendaki. Saya ingin bersilaturahmi itu minallah, ini ilham petunjuk dari Allah. Misalkan gini, kemarin lebaran ke-1 umum dah, pada nggak dagang, tutup. Lebaran kedua, kemudian di situ ada milih-milih, dagang apa enggak nih, buka apa enggak nih. Ketika kita menentukan buka, nah ketika kita itu menentukan buka, maka itu adalah petunjuk dan bimbingan dari Allah. Ketika kita mengatakan buka, jangan merasa kehendak kita sendiri, tapi itu karena Allah memberikan ilham, memberikan petunjuk kepada kita untuk dagang pada hari itu. Kemudian setelah kita itu menyatakan Allah bahwa kita itu menentukan dagang itu minallah, atas petunjuk Allah, lalu serahkan kepada Allah, ilallah. Apapun yang terjadi, semuanya serahkan kepada Allah. Berapa untung yang akan saya peroleh pada kegiatan dagang hari ini. Jadi kita boleh merencana, boleh kita mengolah, mengorganisir, membuat manajemen, asal disertai 3 hal. Apa tadi? Billah, minallah, ilallah. Saya ingin berbuat itu billah, karena ditolong oleh Allah, bihaulihi wa quwatihi. Tanpa ada daya dan upaya dan pertolongan Allah, saya tidak mungkin bisa melakukan itu. Yakini ketika kita memilih suatu pekerjaan itu, bahwa itu adalah minallah. Artinya apa? Bukan dari keinginan kita, atas petunjuk, bimbingan dari Allah. Bukan semata-mata ide kita, bukan. Harus kita sertakan itu. Dan setelah kita meyakini itu, maka yang ketiga, ilallah. Serahkan semuanya kepada Allah. Hasilnya yang akan diraih dari usaha kita itu terserah Allah. Nah, itulah kembali kita akan keluar dari yang namanya jahil billah, menjadi arif billah.
kenal dengan Allah. Jadi kalau kita itu hanya berpikir kegiatan-kegiatan apa yang kita bisa lakukan, itu adalah orang jahil billah, orang yang nggak kenal dengan Allah. Tetapi kalau kita merencanakan sebuah kegiatan disertakan dengan yang tiga hal tadi, billah, minallah, dan ilallah, berarti kita keluar dari orang-orang yang jahil atau tidak kenal dengan Allah, masuk ke dalam orang-orang yang kenal dengan Allah. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan hikmah yang ke-111 ini. Al-ghafilu idza asbaha nazara madza yaf'alu wal aqilu idza asbaha nazara bimadza yaf'alu bihi bimadza yaf'alullahu bihi. Hikam yang ke-112, wallahu alam bisawab.